Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Terima kasih karena semua memilih menonton YouTube channel SDA Wilayah 2 pada pagi Sabat ini. Saya Kongin Milundun, Elder Pentabir Gereja SDA Telemason, daerah Merak Parak, sebagai moderator Anda pada Sabat ini. Pada Sabat ini, kita akan dilayani dalam acara kebaktian. Sebentar nanti saya akan pimpin dalam doa, dan kemudian lagu istimewa akan disampaikan oleh adik Jelin Jos. Pengkhotbah kita pada Sabat ini adalah Pastor Juri Romondek, Pastor daerah Merak Parak. Semoga kita akan menerima berkat yang berlimpah melalui pelayanan digital dari YouTube channel SDA Wilayah 2. Sebelum saya berdoa, saya mohon bantuan semua penonton untuk subscribe, like, dan share video ini, dan boleh menekan butang lonceng di bawah agar Anda tidak terlepas video baru dari kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan selalu memimpin kami. Dan saat ini juga Tuhan pasti bersama-sama kami di Sabat yang indah ini. Sebelum acara ini dimulai, terlebih kami mohon keberadaan Tuhan di awal acara ini hingga akhir acara ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan kirimkan Roh Suci-Mu ke atas kami satu persatu, agar kami mendapatkan kebaktian Sabat ini dengan gembira dan tenang. Kami juga memohon agar Roh Suci senantiasa Tuhan urapi kepada pembicara kami pada Sabat ini. Segalanya keperluan kami pada Sabat ini kami panjatkan kepada Bapa melalui anak-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Used to wish that I could rewrite history. I used to dream that each mistake could be erased. Then I could just pretend I never knew the me back then. I used to pray that you would take this shame away, hide all the evidence of who I've been. But it's the memory of the place you brought me from that keeps me on my knees. And even though I'm free, heal the wound but leave the scar. A reminder of how merciful you are. I am broken, torn apart, and take the pieces of this heart and heal the wound but leave the scar. I have not lived a life that boasts of anything, and I don't take pride in what I bring. But I'll build an house through it, the rubble you found me in, and every stone will sing of what you can redeem. Heal the wound but leave the scar. A reminder of how merciful you are. And I am broken, torn apart, and take the pieces of this heart and heal the wound but leave
sky. Everything you've done for me, the beauty in the suffering. Heal the wound but leave the scar, a reminder of how merciful you are. And I am broken, torn apart, but take the pieces of this heart and heal the wound. Heal the wound but leave the scar, a reminder of how merciful you are. And I am broken, torn apart, but take the pieces of this heart and heal the wound but leave the scar, but leave the scar, but leave the scar. Shalom dan selamat hari Sabat kepada saudara dan saudari walau dimanapun berada pada saat ini. Segala puji dan syukur kepada Tuhan karena atas izin dan berkat-Nya kita dapat menikmati perbaktian pagi Sabat ini dengan senang sekali walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Semoga setiap kita yang sedang menonton video ini akan mendapat berkat yang berkelimpahan dan bahkan kita akan mendapat sesuatu manfaat melalui video pada kali ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya Pastor Juri Rumondok, Pastor daerah bagi daerah Marak-Parak ini, senang sekali untuk mengongsikan sebuah khotbah yang bertajuk Hak dan Tanggung Jawab Penatalayan. Saudara-saudari, penyebab utama ataupun penyebab timbulnya situasi merasa selalu rugi atau merasa terlalu banyak perkara yang terlepas dalam hidupnya adalah karena kita tidak mengetahui akan hak-hak kita. Penyebab berlakunya keadaan seakan-akan kita tidak melakukan apa-apa perkara, ataupun seakan-akan apapun yang kita lakukan seakan-akan salah karena kita tidak mengetahui tanggung jawab kita. Itu sebabnya saudara-saudari, pada Sabat ini melalui khotbah ini di dalam bidang penatalayanan kita akan mempelajari sebahagian daripada perihal hak istimewa dan tanggung jawab kita sebagai penatalayan Tuhan. Saudara-saudari, oleh karena ini adalah bidang penatalayanan, saya senang serba sedikit untuk mengongsikan ataupun menjelaskan apakah makna dari perkataan penatalayanan itu. Dan juga makna daripada perkataan penatalayan itu. Oleh karena di sini ada dua perkataan yang sama tapi sedikit berbeza. Penatalayanan bermaksud pengurusan ataupun pengelolaan, ataupun dalam bahasa Inggrisnya management. Manakala penatalayan dia merujuk kepada pengurus, pengelola ataupun manajer. Penatalayanan sering disalah mengerti saat ini saudara-saudari. Sering dianggap sebab penatalayanan ini adalah berkaitan dengan uang, ringgit, harta, atau kepemilikan sahaja. Sehingga ramai yang menyalah arti perkara ini. Sehingga timbul situasi kurang sedang dengan para pemimpin, baik di gereja lokal, di mission, ataupun di peringkat atasan. Itu sebabnya pada pagi ini saya akan mengambil sedikit waktu
untuk mengongsikan penetalayanan, dan penetalayan itu mengikut Alkitab. Penetalayanan secara Alkitabiah ini adalah seperti ini. Gaya hidup seseorang yang mempunyai hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus, menerima ketuhanannya, berjalan sebagai image atau tanda kurung gambaran Allah, dan bertindak sebagai agennya untuk mengurus atau mengelola segala milik Tuhan di atas muka bumi ini. Inilah penetalayanan secara Alkitabiah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seringkali kita melihat ayat-ayat di dalam firman Tuhan atau Alkitab ini, di mana Tuhan akan meletakkan dua perkara yang penting. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Saya senang membacanya di dalam Alkitab versi Borneo. Berfirman begini, "Tetapi kamu umat terpilih, para imam raja, bangsa suci, umatnya sendiri yang dipilih untuk mengistiharkan puji-pujian bagi Dia yang telah memanggilmu dari kegelapan kepada cahaya-Nya yang gemilang." Saudara-saudari, melalui ayat ini kita dapat perhatikan dua perkara penting yang perlu kita tahu. Pertama, dia berkaitan dengan hak istimewa. Kita lihat di sini hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita adalah pertama, umat terpilih. Kedua, para imam raja. Yang ketiga, bangsa suci. Dan yang keempat, umatnya sendiri. Wah, luar biasa sekali saudara-saudari. Kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Kita diberikan satu tanggung jawab ataupun kita juga dipilih oleh Tuhan sebagai pelayan-pelayannya. Bangsa yang suci. Sebab kita dan saudara-saudari semuanya merupakan umat Tuhan sendiri. Tetapi di sini Tuhan juga menyatakan bahwa di sini kita ada tanggung jawab, yaitu untuk mengistiharkan puji-pujian bagi Tuhan. Saudara-saudari, setiap panggilan Tuhan ataupun setiap kali Tuhan mengumandangkan panggilannya kepada umat-umatnya, Dia seringkali menyelitkan dua perkara ini. Hak istimewa dan tanggung jawab bagi umat-umatnya atau para penetalayan. Mari kita lihat ini secara dekat melalui bidang penetalayanan. Saudara-saudari, di sini saya ingin perlihatkan satu gambar raja ataupun satu jadwal. Di sebelahnya hak istimewa dan di sebelahnya adalah tanggung jawab. Kita sebagai penetalayan Tuhan. Yang pertama, hak istimewa kita adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, saudara-saudari, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita bukanlah terhasil daripada proses evaluasi seperti yang kita pernah dengar selama ini atau sebelum ini. Kita adalah ciptaan Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan adalah ibadah atau penyembahan kepada pencipta kita. Yang kedua, hak istimewa kita adalah kita diberikan anugerah keluarga. Nah, tanggung jawab kita di sini adalah kepimpinan kita di dalam keluarga. Yang ketiga, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita adalah hari Sabat, hari ke-7. Dan hak istimewa ataupun tanggung jawab kita di sini adalah penurutan. Menurut akan hukum atau perintah yang Tuhan berikan, yaitu hari Sabat. Yang keempat, Tuhan berikan hak istimewa kepada kita, Taman Eden. Nah, ini menggambarkan kepemilikan ataupun persekitaran yang ada di sekitar kita. Nah, tanggung jawab kita di sini ialah untuk mengurus, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang kelima, hak istimewa yang Tuhan berikan adalah kebebasan. Dan tanggung jawab kita dalam hal ini adalah mengasihi atau kasih kita kepada Tuhan. Saya senang menghurai serba sedikit 5 perkara ini
supaya kita lebih mengerti. Sebab ini saya akan kait langsung dengan firman Tuhan dalam Alkitab, khususnya di dalam buku Kejadian. Yang pertama tadi, penciptaan dan ibadah. Saya senang untuk kita melihat di dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 27. Saya akan baca ini dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudari, kita melihat di sini Tuhan yang menciptakan lelaki dan perempuan. Bermakna kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Maka dengan itu saudara-saudari, tanggung jawab yang begitu penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah ibadah dan penyembahan kita kepada Dia. Ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan merupakan ungkapan pengakuan bahwa Tuhan adalah pencipta. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Wahyu 14 ayat 6 hingga 7, malaikat yang lain mengumandangkan seruan, mari kita menyembah pencipta kita. Mari kita renungi sejenak saudara-saudari, ibadah kita pada saat ini. Apakah ibadah kita kepada Tuhan hanya sekadar memenuhi kebiasaan atau hanya sebagai rutin sahaja? Ini adalah satu panggilan untuk saya dan kita semua untuk memperhatikan dengan saksama dan teliti bagaimana ibadah kita kepada Tuhan selama ini. Perkara kedua saudara-saudari, keluarga dan kepimpinan. Saya senang membawa kita untuk membaca dalam buku Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudari, luar biasa sekali Tuhan itu. Dia anugerahkan khususnya Adam dan Hawa berkaitan dengan keluarga. Dan kita juga diberikan keluarga. Kepimpinan adalah memikul tanggung jawab bagi tujuan yang abadi untuk keluarga terdekat. Khususnya anak-anak kita, pasangan kita, ibu bapak kita. Dan dilihat, kalau kita lihat juga ayat ini, Tuhan juga nyatakan bahwa rupanya ciptaannya yang lain seperti ikan-ikan, burung-burung juga satu daripada keluarga kita juga. Renungi sejenak saudara-saudari akan bahagian dan tanggung jawab kita di dalam keluarga kita. Kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak, apakah tanggung jawab kita di dalam keluarga? Perkara ketiga saudara-saudari, Sabat dan penurutan. Di dalam Kejadian 2 ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudari, penurutan adalah menerima undangan Tuhan untuk masuk ke dalam perhentiannya. Ini bermaksud penurutan kita kepada hukum Tuhan ini, kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik dan penguasa segala sesuatu. Perkara yang keempat, yang kedua terakhir saudara-saudari, Taman Eden atau Eden dan pengurusan. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pengurusan atau pengelolaan adalah pelatihan dan pelaksanaan terhadap hukum Allah atas segala sumber dan pemberian-pemberiannya. Ini memberitahu kepada kita bahwa kita mengurus segala milik yang Tuhan percayakan kepada kita. Taman Eden itu merupakan satu persekitaran yang Tuhan percayakan kepada Adam dan Hawa. Ini bermakna apabila kita mengurus, mengatur segalanya itu,
ini merupakan satu latihan, satu pelaksanaan untuk kita terus hidup di dalam hukum-hukum Allah. Di mana Allah itu sendiri yang memberikan itu kepada kita. Sebab dialah sumber segala sesuatu. Renungi sejenak saudara-saudari tentang kita dan segala milik yang Tuhan percayakan kepada kita waktu ini. Apakah kita semua ini sebagai pengurus yang baik? Atau semuanya kita ini merupakan penguasa yang baik? Tuhan sering mengizinkan ujian melalui kepemilikan. Tuhan sering mengizinkan ujian-ujian datang kepada kita melalui harta benda. Ramai orang yang diberkati karena harta benda. Tetapi ramai juga orang yang jatuh karena harta benda. Pikirkan tentang perkara ini saudara-saudari. Yang terakhir, perkara yang terakhir yang saya ingin nyatakan di sini adalah kebebasan dan kasih. Di dalam Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudari, ayat ini memberitahu, bagi saya ini bukan larangan, tapi ini adalah suatu kebebasan yang Tuhan berikan kepada manusia yang pertama di Taman Eden, Adam dan Hawa. Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saya tidak pasti saudara-saudari berapa banyak jenis buah-buahan di taman pada waktu itu. Kalaulah mencapai 300 jenis buah atau 500 jenis buah-buahan, apakah itu terlalu banyak? Atau apakah itu tidak mencukupi? Tetapi di sini Tuhan hanya mengatakan, tetapi tentang pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya. Dan saya yakin percaya ini hanya satu pokok, satu pohon saja. Tapi yang lain kita bebas memakannya saudara-saudari. Atau mereka bebas memakannya. Kebebasan yang Tuhan berikan seharusnya disambut dengan kasih yang tidak berbelah bagi Tuhan. Kebebasan itu merupakan tanda mutlak bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Secara pribadi saya sangat diberkati. Tuhan mencipta kita, mencipta manusia, bukan seperti robot. Kita diberikan satu hak istimewa, yaitu kebebasan. Tetapi saudara-saudari, apakah respon kita terhadap kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini? Ramai orang yang menyalahgunakan kebebasan itu. Ramai orang yang menganggap kebebasan itu adalah peluang atau kesempatan bagi mereka untuk berbuat kesalahan, melanggar dosa. Sebab seringkali orang berkata, kalau saya melakukan dosa kali ini dan saya datang kepada Tuhan, Dia pasti ampuni. Apakah itu tanggapan kita atau respon kita terhadap kebebasan yang Tuhan berikan? Saya harap bukan seperti itu, saudara-saudari. Seharusnya respon kita terhadap kebebasan yang Tuhan berikan adalah kasih sejati yang tidak berbelah bagi kepada pencipta kita. Saudara-saudari, dosa dan kesombongan menjadi halangan utama dalam hidup kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 16 hingga 17. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudari, Tuhan telah memberikan hak istimewa kepada kita. Tuhan juga mengajar, mendidik kita apakah tanggung jawab kita terhadap hak istimewa itu. Sekiranya kita gagal atau kita tidak melakukan itu, firman Tuhan dalam buku Yakobus, kita berdosa. Kita adalah umat terpilih yang telah menyahut panggilan Tuhan. Dalam buku Matius atau buku Injil yang lain mengatakan ramai atau banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.
kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita merasai bahwa kita dipilih. Kita juga para imam raja atau pelayan-pelayan Tuhan. Kita juga bangsa yang suci. Maksudnya kita terasing dari duniawi. Perwatakan kita, pembawaan kita lain daripada yang lain. Dan pastinya kita ini adalah umat Tuhan sendiri, milik Tuhan sendiri. Kita adalah penata-layan dan pelayan-pelayan bagi segala milik Tuhan di atas muka bumi ini. Saudara-saudari, apakah yang Tuhan rindukan daripada seorang pelayan-pelayannya atau penata-layannya? Saya teringat satu kisah, seorang pekerja yang sangat setia, bekerja dengan sebuah kedai yang kecil. Dan dia telah dipercayakan oleh pengurus kedai itu untuk menjaga, atau dia dipercayakan oleh pemilik kedai itu untuk mengurus, menjaga, baik daripada dari segi keuangan, dari segi keluar masuk barang-barang dan sebagainya. Dia telah mendapat kepercayaan. Satu ketika pengurus kedai ini dia menghadapi sedikit masalah keuangan. Lalu dia coba berpikir-pikir apa yang dia harus lakukan supaya dia dapat sedikit uang. Lalu suatu petang, sewaktu dia hendak menutup kedai itu, datang seorang ibu sedang berlari kepada dia atau di kedai itu. Dan ibu itu berkata, "Oh, jangan dulu tutup. Ada sesuatu yang saya ingin beli di kedai ini." Lalu pengurus kedai ini ataupun kira pekerja kedai ini mengatakan, "Ya, apa yang kamu hendak beli?" Dan dia katakan, "Kamu masih ada jual ayam?" "Ayam yang bagaimana?" "Ayam yang sudah di packing." "Oh," kata pengurus ini, "ya ada. Yang main timbang lah," dia katakan. Lalu ibu ini katakan, "Ya boleh, saya perlu. Sebab malam ini kami ada sesuatu party ataupun pertemuan di rumah dan saya perlukan itu." "Tunggu, Makcik. Nanti saya akan ambilnya." Lalu pemuda ini mengambil bungkusan ayam itu. Lalu ibu itu katakan, "Coba timbang." Lalu pemuda ini timbang dan dia dapati berat ayam ataupun bungkusan ayam itu 3 kilo. Dan biasanya mereka jual sekilo 10 ringgit. Lalu pemuda ini terfikir satu ide. Mungkin saya akan dapat RM1 daripada hal ini. Lalu waktu dia timbang, dia tekan sedikit bungkusan ayam itu dan di dalam timbangan bukan lagi 3 kilo tapi menjadi 4 kilo. Jadi dia akan untung sedikit lah, dia untung 10 ringgit. Lalu makcik itu katakan, "Ada lagi yang lain," dia bilang, "ayam yang lain. Sebab ini macam terlalu kecil atau mungkin terlalu besar," dia katakan. Pemuda ini katakan, "Ada. Tapi saudara-saudari, sebenarnya hanya tinggal bungkusan. Itu lagi ayam yang ada di peti sejuk. Tiada sudah yang lain." Tetapi dia katakan ada. Lalu dia angkat semula dan dia letakkan di peti sejuk dan dia angkat balik ke sana. Bungkusan yang sama. Lalu dia timbang, lalu dia tekan lebih kuat. "Oh, Makcik, yang tadi 4 kilo, yang ini 5 kilo. Jadi maksudnya dia akan untung banyak lah." "Oke," kata tuh Makcik, "kalau begitu saya ambil dua-dua. Ambil lagi yang tadi, ini pun saya mau," dia bilang. Sedangkan sebenarnya bungkusan ayam itu hanya 1. Jadi saudara-saudari, pada waktu itu pekerja ini dia terus terkejut. Oleh karena sebenarnya dia sudah menipu. Dia tidak boleh berikan 2 bungkus sebab hanya 1 bungkus. Dan saya tidak tahu apa yang dia katakan kepada makcik ini selanjutnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya ingin akhiri pelajaran atau khotbah kita pada pagi Sabat ini dengan melihat di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 hingga 2.
Firman ini berkata demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara-saudari, saya adalah pelayan Tuhan. Kita semua adalah penetalayan Tuhan. Persoalannya, apakah kita semua ini boleh dipercayai atau bagaimana? Semoga setiap kita dapat menyadari akan setiap hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan menyadari hak itu, maka dengan sukacitanya kita sedang melaksanakan segala tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan bersukacita akan setiap kita, karena kita adalah penetalayan yang boleh dipercayai, yang mengerti hak istimewa kita, dan yang merespon hak istimewa itu dengan tanggung jawab kita kepada Dia. Semoga Tuhan memberkati, dan semoga pelajaran kita kali ini memberikan sesuatu manfaat yang baik kepada saya dan kita semua. Saya senang akhiri khotbah ini untuk membawa kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan syurga, segala puji syukur kami berikan kepada Engkau ya Tuhan atas kesempatan kami untuk menikmati kebaktian pada Sabat ini. Kiranya Tuhan, kami diberkati dengan perbaktian ini, baik melalui lagu istimewa yang sudah pun disampaikan oleh Saudari Jelen Jos sebentar tadi. Demikian juga dengan inti ataupun pelajaran khotbah yang sudah kita pelajari bersama sebentar tadi. Kiranya semuanya itu akan menjadi suatu berkat istimewa kepada kita, agar kita menjadi pelayan Tuhan, umat Tuhan yang dapat merespon setiap hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita dengan tanggung jawab yang kita berikan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap satu kami akan terus dicurahkan dengan kebijaksanaan dan hikmat dari surga, agar kami dapat meneruskan kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi, keluarga maupun umat-umat Tuhan segereja. Dan biarlah Tuhan, melalui kami, orang boleh melihat kasih dan kebenaran Tuhan melalui kehidupan setiap satu kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, terlebih menyempurnakan setiap permohonan kami. Sebab kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semuanya. Amin.